Halo guys, selamat datang di channel Review-mu, tempat review film drama dan artis-artis. Pasti kalian udah nungguin kan review cepat buat episode 16. Nah, langsung aja, ini dia. Jadi, di episode 15 terakhir, Raja kan nanya ke Mama, apa benar Mama yang udah nolong Raja waktu kecil? Nah, lalu Mama jawab, aku. Tapi kelihatannya di episode 16 ini, Mama nggak jadi ngungkapin kalau dia yang nolongin Raja di sumur. Mama sama Raja akhirnya lanjut ngobrol sampai malam dan ketiduran. Besok paginya, Mama sama Raja udah bangun di meja tempat mereka ngobrol semalam. Tiba-tiba, Ratu terima kabar kalau ayahnya lagi sakit. Nah, Ratu langsung deh cepet-cepet bangun dan jenguk ayahnya. Sampai di sana, ayahnya Ratu kelihatan khawatir dan seperti berpesan sama Ratu supaya bisa jaga diri. Tapi, Ratu menenangkan ayahnya agar jangan terlalu mengkhawatirkannya. Kemudian scene berlanjut di rumah ayahnya Ratu yang udah ada banyak warga bergerombol. Ternyata ayahnya Ratu seperti sedang membagikan barang hasil korupsi klannya. Banyak banget barang berharganya, sampai-sampai ayahnya Ratu agak sedih juga harus ngelepas barang itu. Tapi terpaksa karena disuruh sama Ratu. Kemudian, Ratu membawa banyak kertas yang berisi informasi penting mengenai pejabat-pejabat istana. Scene berlanjut ke pengadilan. Di situ Raja sepertinya ingin membuat aturan baru lagi. Tapi pejabat-pejabatnya banyak yang menentang, termasuk Byung-in. Nah, Ratu ini ternyata diam-diam nyamar jadi Kasim istana. Ikut menyaksikan pengadilan itu juga. Raja dan Byung-in akhirnya beradu mulut hebat di pengadilan. Setelah itu, Byung-in berada di kediaman Ibu Suri Agung. Ibu Suri Agung ternyata masih pakai perawatan wajah dari Mama, tapi udah habis. Akhirnya Ibu Suri marah sama Dayangnya. Byung-in sepertinya melaporkan pada Ibu Suri Agung keputusannya Raja di pengadilan. Pengawalnya Raja ini lagi nyari informasi di luar mengenai suatu benda. Dia pintar banget guys, langsung ngancam pakai pistol biar dapat informasi. Selanjutnya Ratu mengumpulkan pejabat-pejabat di sini. Ratu langsung ngancam mereka pakai ekspresi begini, kayak ngancam mau bunuh mereka. Bahkan Ratu sampai ngelempar makanan ke arah mereka. Kemudian Ratu ketemu sama Byung-in di perpustakaan. Byung-in kayak ngomel ke Ratu dan kecewa. Tapi Ratu nggak terima dengan sikap Byung-in. Ini membuat Byung-in makin sedih. Karena Ratu nggak mau menerima uluran tangannya Byung-in dan malah pergi gitu aja. Ini ekspresinya Raja kocak banget ya guys. Nggak tahu kesambet apa nih Raja. Ratu tersenyum aja lihat tingkahnya Raja. Kemudian scene berlanjut dengan Ratu yang udah bawa pedang kayak mau perang. Di situ ada Kim Jwa-geum. Tapi ternyata Ratu nipu Kim Jwa-geum dengan ngasih dia pedang yang udah patah dan pergi dengan perasaan menang. Tapi Kim Jwa-geum malah senyum-senyum licik gitu guys. Di sini Selir mampir ke tempat Raja, tapi sama Raja malah dicuekin. Nah, kalau ini ada set boy yang lagi mabuk guys, gara-gara cinta ditolak. Nah, wah, di sini Ratu berubah jadi Lee Sang-min karena mau nolongin Raja buat cari informasi. Besoknya Selir datang lagi ke tempat Raja. Kayaknya Selir kali ini udah ngungkapin rahasianya bahwa selama ini dia itu membohongi Raja soal kejadian di sumur itu. Raja yang mendengar itu langsung sedih dan kecewa sama Selir.
Kemudian waktu malam Raja mengganti nama yang ada di sampul buku milik Ratu, lalu memberikannya pada Ratu buat disimpan. Scene berlanjut, Byung-in kelihatannya menggeledah kamar Ratu oleh perintah Ibu Suri Agung. Byung-in nemuin buku miliknya Ratu yang dikasih sama Raja kemarin. Ternyata ada informasi di sana yang langsung disobek sama Byung-in. Raja, pengawal, dan Ratu tampak berdiskusi, tapi tiba-tiba salah satu set boy masuk dan mengagetkan mereka. Waktu set boy itu ngeliat Lee Sang-meng, dia langsung mengenali karena pernah pergi keluar bareng sebelumnya. Tapi di situ Raja langsung cemburu guys, karena si set boy ini kayak sok deket gitu sama Lee Sang-meng, dan bahkan langsung meluk Lee Sang-meng seenaknya. Padahal itu kan sebenarnya Ratu. Ada juga nih scene dimana Dayang Choi sama kepala dapur istana kencan bareng tapi di tengah hutan sambil ngeluarin keluh kesah mereka soal mama. Di sini Dayang Choi lucu banget sih. Kemudian mama masuk di dapur dan akhirnya berhasil membuat makanan yang mama pengen masak. Tapi pas mama ngicipin makanannya itu kayak mau muntah gitu. Lalu mama ketemu sama Raja. Raja kayak nunjukin banyak buku yang isinya gerakan-gerakan waktu mereka latihan. Tiba-tiba pas Raja mau nyium Ratu, si Ratu malah mau muntah lagi guys. Dipanggillah tabib kerajaan. Dan hasilnya Ratu akhirnya bakalan jadi mama guys, alias Hamidun. Sontak semua yang dengar kabar itu seneng, termasuk Raja. Bahkan Raja sampai terharu dengar kabar dia mau jadi ayah. Tapi si Ratu malah sedih guys. Nah itu dia review cepatnya guys. Komen dong gimana menurut kalian kalau Ratu jadi hamil beneran.